Halo sobat-sobat informatika, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jadi kita di sini akan mempresentasikan paper yang sudah kita review dengan judul Metode Pengenalan Wajah Jaringan Syaraf Konvolusional berdasarkan BLSTM dan Mekanisme Perhatian. Jadi kami dari kelompok 5 ya. Oke, bisa di next. Nah, di sini adalah aktor-aktor dari kelompok 5. Saya sendiri adalah Re Informatika, dan teman-teman saya ini yang nggak kalah luar biasanya nih. Ada Abim, ada Raka, ada Apit, dan juga ada Faki. Boleh dilanjut? Nah, apa aja sih yang bakal kita bahas di presentasi kali ini? Jadi kita punya 8 outline nih. Yang pertama adalah kita akan membahas latar belakang dari penelitian ini, lalu kita membahas tujuannya, lalu kita akan juga membahas arsitektur model ABFR. Terus yang keempat kita akan membahas dataset dan pre-prosesnya. Yang kelima kita akan membahas hasil dari eksperimen yang dilakukan di penelitian ini. Dan juga yang keenam juga ada perbandingan dari apa saja yang dieksperimenkan. Yang ketujuh ada critical review mengenai tentang penelitian ini. Dan yang kedelapan terakhir adalah kesimpulan. Oke, boleh di next. Nah, jadi kita akan membahas bahasan yang pertama yaitu latar belakang. Yang dimana latar belakangnya ini adalah pengenalan wajah. Pengenalan wajah sendiri ini adalah teknologi yang dimana untuk identifikasi biometrik nih. Nah, tapi model CNN tradisional itu banyak menghadapi kendala serius di lingkungan nyata. Yang dimana terpengaruh dari variasi postur tubuh, cahaya, dan noise-noise yang lainnya. Oke, boleh lanjut. Nah, kita akan membahas tujuan penelitian dari penelitian yang kita review. Jadi penelitian ini tuh punya tujuan nih untuk ngembangin model ABFR yang dimana menggabungkan fitur spasial dan temporal untuk pengenalan wajah yang robust, yang tahan terhadap noise. Nah, di sini ada integrasi BLSTM. Nah, integrasi BLSTM ini untuk apa? Untuk menangkap fitur yang dimana urutan dua arah untuk memahami konteks gambar dari berbagai sudut pandang, dari berbagai POV ini. Lalu, kedua, ada mekanisme atensi. Nah, di sini itu menerapkan SNet untuk memberikan bobot pada fitur wajah yang paling diskriminatif. Lalu yang ketiga ada akurasi tinggi. Nah, untuk mencapai performa state of the art pada dataset Kasiyaf, Face V5 dan LFW gitu. Oke, kita akan lanjut untuk membahas arsitektur model ABFR. Oke teman-teman, kita lanjut ke arsitektur model ABVR. Oke, jadi untuk mencapai tujuan tersebut, model ABVR dirancang dengan arsitektur yang menggabungkan 3 komponen utama. Pertama ada layer CNN yang bertugas untuk mengekstraksi fitur spasial dari dasar dari gambar. Ini adalah fondasi awal pengenalan pola. Kemudian ada BLSTM. Ini untuk menangkap hubungan dua arah antara pose gambar dan juga ini penting untuk memahami urutan perubahan wajah. Terakhir ada SENet yang dimana untuk memberikan bobot pada channel fitur yang paling relevan, memastikan model fokus pada informasi diskriminatif. Dan ada arsitektur, ini adalah kunci untuk menyeimbangkan informasi lokal dan global. Selanjutnya kita akan membahas dataset dan proses pra-pemrosesan yang digunakan. Bisa di next. Oke, di sini untuk menguji efektivitas ABVR, penelitian ini menggunakan beberapa dataset publik yang representatif. Ada Cassia Face V5, misalnya dia sangat baik untuk menguji variasi sudut pandang. Sementara itu ada LVW menantangkan model dengan kondisi dunia yang tidak terkendali. Ada juga dataset lain seperti MTVL, CNBC, dan ORL untuk memastikan generalisasi model. Proses pemrosesan juga sangat penting. Gambar diubah ke grayscale, wajah dideteksi dengan DLIB, dan augmentasi data dilakukan untuk memastikan input yang konsisten untuk model. Selanjutnya kita akan melihat hasil eksperimen dari model ini.
Mungkin kita lanjut dari hasil eksperimen kami. Ini adalah gambar paling krusial untuk bagian hasil gambar. Ini secara visual membandingkan performa model ABA VR dengan metode-metode standar lainnya seperti PCA, PB, dan CNN tradisional berbagai dataset. Alasannya menunjukkan secara langsung keunggulan model, secara langsung keunggulan yang diusulkan dibandingkan algoritma yang sudah ada. Lanjut, di sini ada kurva akurasi dan loss performance on the fin dataset, yang dimana ini gambar menunjukkan grafik proses pelatihan model yang berbagai dataset seperti yang sudah disebutkan oleh Abim tadi, CIA versi 5, LVW, MTFL, dan ORL. Alasannya untuk memberikan bukti teknisi mengenai stabilitas model, seberapa cepat model belajar, konvergensi, dan tingkat akurasi akhir dicapai pada setiap dataset. Begitu. Mungkin bisa di next. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa model ABFR memiliki performa yang sangat tinggi pada berbagai dataset dengan akurasi mencapai 99,35%. GSA FAST V5 yang dimana menyentuh angka 99,35% tadi. Lanjut, di sini ada 9646 yaitu LFW. Lanjut, di sini ada 97,04% MTFL, 97,19% CNBC. Dataset CSIFS V5 ini karena dataset ini memiliki hubungan antara gambar sequence yang dapat dimanfaatkan oleh build stem secara umum. Model menunjukkan stabilitas yang baik dan mampu mempertahankan akurasi tinggi pada akurasi kondisi data. Jadi kesimpulannya, grafik yang pada gambar hasil eksperimen kami tersebut menunjukkan bahwa model sangat bergantung pada karakteristik temporer gambar. Semakin banyak urutan foto yang tersedia pada suatu individu, seperti yang CIFS V5, semakin tinggi akurasi yang dihasilkan karena sinkronisasi antara CNN dan build stem-nya. Menganisismen tensi pekerjaan seperti dia tuh lebih optimal gitu. Mungkin bisa di next selanjutnya. Oke, perbandingan dengan metode lain. Di sini dapat kita lihat tabel perbandingannya. Mari kita bandingkan ABFR dengan metode pengenalan wajah lainnya. Kita bisa lihat bahwa ABFR secara konsisten mengungguli banyak model, termasuk MobileNet dan CNN tradisional, terutama pada dataset dengan variasi sudut tinggi dengan CASIA. Ini menunjukkan bahwa kemampuan ABFR dalam menangkap hubungan temporal antar wajah adalah kunci. Meskipun ResNet dan center loss unggul di LFW, ABFR tetap kompetitif dan lebih baik. Pada kasus-kasus tertentu, ini membuktikan bahwa pendekatan kita sangat efektif. Selanjutnya, kita akan melihat analisis kritis dari reviewer terhadap model ini. Oke, lanjut critical review. Setelah kita melihat semua performa model, penting juga untuk memahami analisis kritis dari para reviewer. Reviewer menyoroti inovasi penggunaan BELSTM untuk data gambar statis yang secara cerdas menginterpretasikan sudut wajah sebagai sequence. Mereka juga memuji eksesivitas CNET dalam mengurangi noise. Namun ada juga kelemahan yang diidentifikasi, yaitu peningkatan kompleksitas komputasi dan potensi keterbatasan ukuran input 64 x 64 pixel untuk detai halus.
Ini memberi kita arah untuk pengembangan lebih lanjut seperti pengajuan pada okulasi ekstrem dan eksplorasi vision transformer. Dengan memahami ini, kita bisa menyimpulkan temuan utama dari kontribusi penelitian ini tersebut. Oke, mungkin bisa dilanjut. Baik, tidak terasa nih kita sudah sampai di kesimpulan. Nah, jadi kita akan bahas lagi nih, kita akan recall lagi nih apa aja yang sudah dibahas oleh teman-teman saya yang tadi. Nah, jadi dari semua yang sudah kita bahas, jadi ada 2 temuan utama nih yang ingin saya tekanin. Yang dimana pertama yaitu integrasi dari BLSTM. Yang dimana integrasi BLSTM ini sangat efektif nih dalam menangkap fitur temporal antar pose wajah. Sesuatu yang biasanya itu terlewatkan oleh CNN biasa. Dan yang kedua adalah mekanisme CNET atau atensi, yang dimana dari mekanisme ini itu berhasil menonjolkan fitur wajah yang paling penting dan mengurangi noise-nya nih. Nah, kalau misalnya kita sudah bahas apa yang tadi yang sudah saya tekanin, nah saya juga mau ngasih tahu nih soal kontribusi dari penelitian ini. Nah, kontribusi utama dari penelitian ini adalah arsitektur hybrid ABFR yang inovatif. Nah, model ini tuh berhasil untuk menyeimbangkan berbagai ekstraksi fitur lokal dan global, yang dimana akhirnya menghasilkan akurasi tinggi nih pada berbagai dataset tadi. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa sinergi antara CNN, BLSTM, dan atensi adalah kunci untuk sistem pengenalan wajah yang lebih robust, yang lebih tahan akan noise, yang lebih tahan akan cahaya yang kurang, pose-pose POV yang berbeda untuk masa depan. Dan ya, segitu aja yang presentasi yang bisa kita presentasikan. Jadi terima kasih yang telah menonton, yang telah memperhatikan sampai akhir. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, sobat-sobat informatika. Bye-bye.